warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori medan dari Kurt Lewin. Yang pertama ada biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September pada tahun 1890 di suatu desa kecil di Prusia, daerah Posen. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Keluarganya memiliki dan mengelola suatu toko serba ada. Keluarga Lewin kemudian pindah ke Berlin pada tahun 1905, tempat Lewin menyelesaikan sekolah menengahnya. Kemudian pada tahun 1910 ia berkuliah di jurusan psikologi di Universitas Berlin hingga menyelesaikan gelar doktornya. Awalnya ia memulai studi dengan minat behaviorisme, tetapi kemudian mengembangkan minat pada psikologi Gestalt. Lalu Lewin bergabung dengan tentara Jerman pada tahun 1914. Dalam perjalanannya menjadi tentara, Lewin sempat terluka dalam pertempuran, tapi justru pengalaman ini memberikan dampak besar pada perkembangan teori lapangan dan studi tentang dinamika kelompok. Lalu yang kedua ada struktur kepribadian. Langkah pertama untuk menggambarkan pribadi sebagai suatu konsep terstruktur ialah dengan cara menggambarkannya sebagai suatu entitas yang terpisah dari hal-hal lainnya yang ada di dunia. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan kata-kata seperti suatu definisi yang terdapat dalam kamus. Misalnya, seorang pribadi adalah seorang manusia individual, atau dapat juga dilakukan dengan membuat suatu penggambaran spasial tentang pribadi itu. Karena penggambaran spasial dapat dikupas secara matematis, sedangkan definisi-definisi secara verbal biasa tidak. Maka Lewin lebih suka mendefinisikan konsep-konsep strukturalnya secara spasial. Dengan cara ini, Lewin berusaha mematematiskan konsep-konsepnya sejak dari permulaan sekali. Salah satu keuntungan penting dari tipe-tipe strategi ilmiah ini menurut Lewin adalah bahwa representasi matematis memerlukan formulasi yang tepat, sedangkan definisi-definisi verbal lebih mungkin menjadi tidak tepat dan kabur. Dua sifat pribadi dapat dikonseptualisasikan dengan menggambarkan suatu lingkaran pada selembar kertas. Sifat-sifat ini adalah yang pertama, pemisahan dari yang lain-lainnya di dunia oleh suatu batas yang berkesinambung. Dan yang kedua, pemasukan ke dalam suatu bidang yang lebih luas. Sifat yang pertama adalah diferensiasi. Sedangkan sifat yang kedua adalah hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Singkatnya, pribadi digambarkan sebagai terpisah, namun termasuk dalam suatu keseluruhan yang lebih luas. Yang pertama ada lingkungan psikologis dan ruang hidup. Seandainya kita hanya tertarik pada pribadi dan tidak tertarik pada dunia, di mana pribadi itu merupakan bagian, maka kita dapat membatasi perhatian kita pada sifat-sifat dari bidang yang dikelilingi oleh lingkaran, mengabaikan garis batas berikut wilayah yang ada di sekelilingnya. Tetapi apabila kita berbuat demikian, berarti kita akan melupakan interaksi-interaksi penting antara pribadi dan lingkungan. Maka langkah selanjutnya untuk melukiskan kenyataan psikologis ialah menggambar suatu figur tertutup lain yang lebih besar dari pribadi dan yang melingkupinya. Lalu ada bentuk dan ukuran figur yang melingkupi ini tidak penting asalkan ia memenuhi dua syarat, yakni lebih besar dari pribadi dan melingkupinya. Untuk menggambarkan ini, Lewin lebih menyukai suatu figur yang kira-kira berbentuk elips. Misalnya kita gambar sebuah lingkaran yang dilingkupi oleh elips, tetapi yang tidak bersinggungan dengannya. Daerah di antara dua batas pinggir adalah lingkungan batas psikologis. Seluruh bidang di dalam elips termasuk lingkaran adalah ruang hidup. Ruang di luar elips menggambarkan aspek-aspek non-psikologis dari dunia. Untuk mudahnya, kita akan menyebut daerah ini dunia fisik, meskipun tidak hanya terbatas pada fakta-fakta fisik semata. Fakta sosial misalnya juga terdapat dalam dunia non-psikologis, sebab ruang hidup adalah dunia sang psikolog. Ruang hidup adalah keseluruhan kenyataan psikologis. Ruang hidup mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku individu. Ruang hidup meliputi segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami tingkah laku konkret manusia individual dalam suatu lingkungan psikologis tertentu dan pada waktu tertentu. Tingkah laku adalah fungsi dari ruang hidup. Lalu yang kedua ada pribadi dan lingkungan yang berdiferensiasi. Pribadi berdiferensiasi menjadi daerah perseptual motor dan daerah dalam personal.
Daerah dalam personal dibagi lagi menjadi sekelompok, yaitu sel-sel periferal dan sel-sel sentral. Lingkungan psikologis juga berdiferensiasi menjadi daerah-daerah. Daerah-daerah pribadi dan daerah-daerah lingkungan dipisahkan oleh garis-garis batas yang memiliki sifat dapat ditembus. Daerah-daerah ruang hidup saling berhubungan sehingga suatu fakta dalam salah satu daerah dapat mempengaruhi suatu fakta dalam daerah lain. Apabila pengaruh yang demikian itu terjadi antara dua fakta, maka hal tersebut dinamakan peristiwa. Tingkat keterhubungan atau besarnya pengaruh antara daerah-daerah ditentukan oleh kekuatan garis-garis batas, banyaknya daerah yang mengentarainya, dan kualitas-kualitas permukaan daerah-daerah itu. Daerah-daerah lingkungan dikatakan berhubungan jika pribadi dapat melakukan lokomosi di antara daerah-daerah itu. Daerah-daerah pribadi dikatakan berhubungan jika daerah-daerah itu saling berkomunikasi. Dua dimensi lain dari ruang hidup adalah dimensi realitas-realitas serta dimensi masa lampau, masa depan. Lewin menggambarkan konsep-konsep tersebut dalam bahasa ruang, sehingga konsep tersebut dapat ditangani oleh satu cabang ilmu matematika yang dikenal sebagai topologi. Topologi menangani hubungan-hubungan spasial. Ia tidak berbicara mengenai ukuran atau bentuk, juga tidak mengenai besar, jarak, maupun sifat konvensional ruang lainnya. Topologi meliputi hubungan-hubungan spasial seperti dimasukkan dalam bagian keseluruhan, keterhubungan, dan keterpisahan. Karena Lewin menggambarkan konsep-konsep strukturalnya secara topologis, maka ia menamakan bagian dari sistemnya ini psikologi topologis. Lalu yang selanjutnya ada dinamika kepribadian. Hukum dinamika kepribadian menurut Lewin berupa interaksi antara kepribadian dan lingkungan, mengilustrasikan mekanisme pengaruh lingkungan atas perubahan pola kerja kepribadian individu. Proses inilah materi pokok psikologi perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan kepribadian. Proses saling mempengaruhi antara individu dan lingkungan. Interaksi ini berlangsung sepanjang pengalaman masa hidup. Sesuai asumsi dasar teorinya bahwa jiwa manusia merupakan sistem energi psikis. Lewin menjelaskan interaksi antara perilaku dengan lingkungan menggerakkan energi. Berikut proses-proses dinamika berikut ini. Yang pertama ada energi. Energi adalah dorongan yang ada pada seseorang yang menyebabkan bergerak dan bertingkah laku. Lewin menganggap bahwa pribadi merupakan suatu sistem yang kompleks. Setiap gerak atau kerja, baik fisik maupun psikis, pasti menggunakan energi. Energi yang digunakan dalam kerja psikologis disebut energi psikis. Meningkatnya tegangan di salah satu sel akan menyebabkan ketidakseimbangan. Lalu, usaha sistem pribadi untuk menyeimbangkan tegangan antar sel yang menyebabkan munculnya energi psikis. Contohnya, ketika seseorang memiliki dorongan kuat menjadi penulis, maka tingkah lakunya akan bergerak mengikuti tujuannya. Yang kedua ada tegangan atau tension. Tegangan adalah suatu keadaan dalam diri pribadi terhadap daerah dalam pribadi lain. Oleh karena itu, Lewin menunjuk sifat-sifat dinamik dari suatu daerah atau sel-sel dari daerah dalam personal. Ia menamakan daerah itu sistem. Suatu sistem membagi tegangan pada sistem lain, sehingga salah satu sistem menjadi sangat lemah. Contohnya, jika seseorang harus mengerjakan pekerjaan tetapi tubuhnya sedang lelah, maka ia pun tertidur. Sistem satu yaitu mengerjakan pekerjaan membagi energi pada sistem yang lain yang tertidur, sehingga timbul tegangan di dalamnya. Yang ketiga ada kebutuhan atau need. Peningkatan tegangan atau pelepasan energi dalam suatu daerah dalam personal disebabkan oleh timbulnya kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berupa suatu keadaan fisiologis seperti lapar, haus, atau seks, bisa juga berupa keinginan akan sesuatu seperti pekerjaan atau teman hidup, seperti menyelesaikan tugas atau menepati janji. Karena itu, kebutuhan merupakan suatu konsep motivasi dan ekuivalensi dengan istilah-istilah seperti motif, hasrat, dorongan, desakan. Lalu yang keempat ada valensi. Valensi adalah suatu sifat konseptual suatu daerah dalam lingkungan psikologis atau nilai lingkungan psikologis bagi pribadi. Nilai ini terdiri dari dua macam daerah, yaitu daerah positif
dan daerah negatif. Daerah positif ini dapat mengurangi tegangan pribadi jika memasuki daerah tersebut, serta dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan jika pribadi terhambat untuk menuju lingkungan tersebut. Contohnya makanan bagi orang yang lapar. Lalu ada daerah negatif. Daerah ini dapat meningkatkan tegangan pribadi jika mendekati lingkungan tersebut dan juga menyebabkan menurunnya ketegangan apabila menjauhinya. Contohnya ular bagi orang yang takut ular. Lalu yang kelima ada kekuatan atau vektor, merupakan sesuatu yang akan mendorong gerakan dan terjadi apabila yang cukup besar yang mendorong pribadi. Kekuatan ini akan berkoordinasi dengan kebutuhan dan menyebabkan pribadi terdorong untuk bertingkah laku. Contoh dalam lingkungan psikologis adalah ketika seorang anak yang kehilangan sebuah boneka, tetapi ia tidak mempercayainya. Hal ini terjadi karena ada dorongan dari dalam dirinya untuk tidak percaya bahwa bonekanya telah hilang. Lalu yang keenam ada lokomosi. Lokomosi adalah cara menggambarkan gerakan dengan ilustrasi. Bisa berupa gerak fisik atau perubahan fokus perhatian. Contohnya ketika seorang anak melewati sebuah toko mainan, ia melihat ke etalase toko mainan tersebut dan ingin mendapatkan mainan tersebut. Jadi penglihatannya terhadap mainan menimbulkan kebutuhan akan benda tersebut. Jika anak tersebut harus masuk ke toko untuk membeli mainan, hal itu disebut dengan lokomosi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.